Ya. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf adalah merupakan orang yang sangat kaya di kalangan para sahabat. Ya. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf, ya, dia menginginkan dirinya ini menjadi miskin. Dia menginginkan dirinya ini menjadi miskin. Berbeda dengan kita. Ya. Kalau kita kebanyakan di antara kita ingin menjadi kaya. Ya. Jadi berbeda dengan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Ya. Kenapa dia ingin miskin? Karena memang hartanya ini sangat banyak sekali. Ya. Dan suatu ketika Rasulullah SAW ya pernah menyinggung Abdurrahman bin Auf, ya, bahwasanya beliau akan masuk surga terakhir. Yang terakhir masuk surga karena apa? Karena hartanya yang sangat banyak. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang paling dermawan. Yang dia banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kisahnya, ya, pada suatu hari, ya, setelah terjadi perang Tabuk, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, ataupun para sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, ya, kurmanya ini menjadi busuk. Ya, semua kurma yang ada di kebun kurma ini busuk semuanya. Ya. Sehingga harga jualnya pun menjadi sangat rendah. Ya, karena apa? Karena memang kalau sudah kurma ataupun suatu buah yang dia sudah rusak, ya pastinya dia harganya itu akan turun. Ya, harganya sudah tidak seperti ketika bagus. Ya. Maka, ya, semua kurma busuk yang ada di Madinah ini, ya, diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Karena dia memang ingin miskin. Tentunya, ya, kalau kurma yang busuk tersebut dibeli, ini tidak ada keuntungan apa-apa, ya, tidak ada sedikit keuntungan bagi Abdurrahman bin Auf. Ya. Sudah dia borong semuanya, ya, kurma busuk tersebut, ya, tidak bisa dijual, tidak bisa digunakan untuk apa-apa, ya, dan harta yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf juga sudah sangat banyak. Ya, karena semua kurma yang ada di Madinah, ya, itu dia borong semuanya. Ya, tentunya ini tidak menyisakan harta yang dia miliki. Ya. Akan tetapi karena dia membelinya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak ingin, ya, kaum muslimin, ya, mengalami kerugian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ganti yang sangat banyak sekali buat Abdurrahman bin Auf. Ya. Karena apa? Ya, ternyata, ya, kurma busuk yang dia beli tersebut, ya, ini bisa menjadi obat, ya, yang obat ini, yang penyakit ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan obat, dengan memakan kurma busuk tersebut. Ya. Nah, kayak di kisah ini disebutkan, ya, tiba-tiba saya seseorang, ya, datang, ya, dan mengaku berasal dari Yaman. Ya, jadi di Yaman ini terserang, ya, penyakit yang menular, dan penyakit menular ini tidak bisa diobati, ya, kecuali dengan kurma busuk tersebut. Ya. Ya. Dan orang yang memiliki kurma tersebut, ya, di kota Madinah itu hanya Abdurrahman bin Auf. Ya. Sehingga raja yang ada di Yaman mengutus, ya, orang tersebut untuk membeli kurma tersebut dari Abdurrahman bin Auf. Ya, karena satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang menular tersebut adalah dengan kurma busuk tersebut. Ya. Maka kemudian diboronglah,
ya semua kurma tersebut dan dibayar ya dengan berkali-kali lipat. Ya, jadi lipat gandakan ya. Yang mungkin misalnya awalnya ya harga kurma tersebut 1 kilonya mungkin hanya 100.000, ya ini dibayar bisa sampai 300 bahkan sampai 400.000. Karena kalau untuk obat ya seseorang ini tidak akan berpikir-pikir lagi. Yang penting bisa sembuh. Ya, maka seperti itulah yang dilakukan oleh raja Yaman ini. Ya, dia borong semua kurma busuk yang ada pada Abdurrahman bin Auf tersebut, ya, dan raja tersebut membayar dengan berkali-kali lipat. Jadi harta Abdurrahman bin Auf yang tadinya sudah tinggal sedikit, ya, itu menjadi bertambah banyak. Ini karena apa? Karena dia menyedekahkan ya hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika kita bersedekah, ya ikhlaskan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi orang yang kita beri sedekah tersebut adalah orang yang memang betul-betul membutuhkan dengan sedekah kita. Ya. Karena dengan kita memberikan sedekah kita ya kepada orang yang betul-betul membutuhkan, ini akan sangat membekas di hatinya. Ya. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda bahwasannya dengan sedekah ini ya itu juga bisa menyembuhkan dari penyakit. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dawu maradakum bil sadaqah. Ya. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada kita agar kita bersedekah ya, agar kita mengobati sakit yang sedang kita derita ini dengan sedekah. Karena ada keajaiban-keajaiban yang akan timbul ketika kita bersedekah. Ya. Ya, dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ya, apakah ya penyakit yang bisa disembuhkan ini adalah hanya penyakit jasmani saja ya ataukah penyakit rohani. Ya. Maka para ulama menyebutkan ini bisa mengobati penyakit jasmani, juga bisa mengobati penyakit rohani tentunya.